Tingkat poster, baliho, spanduk semuanya itu ada di Aduh, jalan proklamasi, pagar-pagarnya. Pernah nggak sih kalian jalan-jalan pas lagi musim pemilu, terus ngeliatin pohon-pohon itu banyak ditempelin sama poster, dipaku-pakuin untuk masang spanduk? Atau bahkan setelah musim pemilu selesai, kalian ngeliat lingkungan tuh banyak banget sampah-sampah menumpuk, sampah-sampah brosur, sampah-sampah spanduk bertebaran di mana-mana. Nah, itu dia tadi masalah yang selalu timbul setiap kali musim pemilu di Indonesia. Kampanye politik Indonesia tuh masih bergantung banget sama namanya media fisik, seperti tadi ya, spanduk, poster, banner. Akibatnya gimana ya, sangat buruk untuk lingkungan, apalagi ketika itu tidak dibersihkan atau tidak dikelola dengan baik. Nah, di sini Police Brief kali ini kita bakal ngebahas bisa nggak sih, atau kita bakal berpikir bersama, bisa nggak sih kampanye itu bisa tetap seru, tetapi juga tidak merusak lingkungan. Tentunya bisa ya, dan di sini juga kita ada beberapa rekomendasi kebijakan yang pastinya jauh lebih realistis dan juga ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara demokrasi besar di mana pemilihnya itu ada ratusan juta, kandidatnya ada banyak banget, dan juga kampanyenya yang super heboh banget. Tapi di balik kampanye yang super heboh itu ada kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Jadi kampanye kita itu terlalu old school banget, di mana masih serba cetak, serba tempel, dan juga serba baliho. Padahal kita udah memasuki era digital di mana kita lebih sering buka Instagram dibanding baca poster, atau bahkan kayak baliho-baliho di jalanan tuh kita udah nggak pernah notice lagi. Jadi harapannya pemilu tahun 2029, 2034, dan seterusnya bisa lebih smart, tapi tetap kompetitif, inovatif, dan juga nggak bikin lingkungan jadi korbannya. Nah, jadi masalah yang bisa ditimbulkan dari media kampanye pada saat pemilu sedang terjadi itu apa aja sih, teman-teman? Masalah yang pertama, pohon menjadi korban kampanye. Nah, maksudnya itu apa sih? Sering kita lihat kalau poster sering dipaku pada batang pohonnya langsung. Nah, kelihatannya sih sepele ya bagi kita teman-teman. Namun ternyata itu tuh bisa memberikan dampak negatif pada si pohon tersebut, karena batang pohonnya bisa rusak, menghambat pertumbuhan si pohon, dan juga bisa memberikan infeksi pada jaringan pohon tersebut, teman-teman. Gitu. Masalah yang kedua, sampah kertas dan plastik dari media kampanye. Setiap tahun, setiap pemilu sedang diadakan, ratusan ton flyer, banner, baliho itu diproduksi secara massal. Lalu setelah itu dibuang kemana? Ya dibuang begitu saja, teman-teman. Yang ironisnya lagi, beberapa dari mereka mengandung tinta digital dan juga plastik yang yang sulit untuk diurai, dan jadi dampaknya itu bisa bertahun-tahun untuk kita. Masalah yang ketiga, pemasangan APK yang ngawur. Sering kita lihat media-media kampanye itu ditempelkan di tiang listrik, di trotoar, di jembatan, bahkan sampai di pepohonan di taman kota. Nah, selain dampaknya ini bisa membuat lingkungan kita itu visualnya terlihat berantakan, ini juga bisa membahayakan bagi keselamatan kita. Lalu solusinya apa, Kak? Tenang, kita punya banyak rekomendasi kebijakannya. Kebijakan yang pertama yaitu terapkan Green Campaign Method pada kandidat. Jadi ikut serta dalam pemilu itu bukan hanya soal administrasi, tapi juga komitmen pada lingkungan. Nah, kandidat tuh harus menggunakan bahan yang ramah lingkungan, terus juga meminimalisir limbah, serta melaporkan jejak kampanyenya. Lalu kebijakan yang kedua yaitu larangan menggunakan pohon sebagai media poster. Simpel, teman-teman, pohon itu tuh bukan papan reklame. Jadi semua APK yang memaku pohon atau merusak pohon itu tuh termasuk pelanggaran. Rekomendasi kebijakan yang ketiga yaitulah dengan membatasi jumlah penggunaan baliho dan juga kertas sebagai alat peraga kampanye, dengan setiap calon ataupun kandidatnya memiliki kuota batas tertentu. Nah, rekomendasi kebijakan yang keempat yaitulah dengan mengatur lokasi penggunaan alat peraga kampanye seperti baliho, sehingga alat peraga kampanye seperti baliho ataupun papan reklame tidak mengganggu aktivitas dan juga produktivitas warga, seperti misalnya di tepi-tepi jalan ataupun trotoar. Kebijakan kelima yaitu mewajibkan seluruh partai untuk membersihkan APK mereka setelah pemilu. Kalau udah selesai pemilu, bersihin, kemudian jangan tinggalin sampahnya di masyarakat. Kemudian kebijakan yang keenam yaitu mendorong untuk kampanye melalui sosial media. Di era TikTok dan Instagram, tentunya otomatis digital campaign itu jauh lebih murah, cepat, dan juga lebih ramah lingkungan. Jadi demokrasi itu memang penting, tapi lingkungannya juga nggak kalah penting. Kita bisa memiliki pemilu yang meriah tanpa harus merusak alam kita. Karena masa depan dari demokrasi merupakan masa depan dari lingkungan kita juga.